Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kebebasan atau freedom yang kebablasan. Demokrasi yang kebablasan di negara ini. Demokrasi apa yang seharusnya kita praktekkan? Ya, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan undang-undang. Kebebasan demokrasi yang beretika. Tetapi kebebasan yang ada di negara kita ini adalah kebebasan liberal sebebas-bebasnya. Orang bebas mencaci maki, menghina-hina, bahkan memfitnah orang, terutama terhadap pejabat-pejabat. Padahal mereka dipilih dengan legal, konstitusional melalui pemilihan umum. Tetapi ini masih saja banyak difitnah, diserang-serang, bahkan ingin dihancurkan. Nah, ini kebebasan yang kebablasan, terlalu liberal, terlalu radikal. Bagaimana yang sesuai dengan demokrasi? Ya, kita mengkritik kebijakannya, orangnya, bahkan boleh habis-habisan programnya itu loh. Misalnya yang sekarang berlangsung ini. Pertambangan yang memang menghasilkan devisa, menghasilkan uang, kita kemukakan. Ini uangnya, ini manfaatnya, ini madorotnya. Nah, madorotnya ini yang kita persoalkan. Bahkan boleh kita gertak pemerintah itu untuk meninggalkan madorotnya ini. Itulah disebut demokrasi kritis. Tetapi yang berkembang sekarang ini adalah upaya-upaya menghancurkan pemerintah. Upaya-upaya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap seluruh pejabat pemerintah. Bahkan mantan-mantan pejabat yang masih berhubungan dengan pejabat yang sekarang juga dikuliti, juga diburu habis-habisan untuk diserang. Bahkan difitnah, dibunuh karakternya, character assassination. Maka ini adalah tindakan ugal-ugalan dan berbahaya, yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak di masyarakat, di kalangan rakyat, dengan dihembus-hembuskan isu tidak percaya pada pemerintah. Semua pemerintah itu bajingan tolol, begitu kata Rocky Gerung. Rocky Gerung kan sudah mengatakan itu kepada Presiden Prabowo. Pada mantan Presiden Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Koruptor lah, orang terjahat se-Indonesia lah, harus digulung lah, dan seterusnya. Kemudian keluarga-keluarganya, kemudian pejabat-pejabat lainnya yang baik terhadap Jokowi. Ini semua sudah ada upaya-upaya menyerang mereka semua itu, seolah-olah paling jahat se-Indonesia. Padahal itu kan cuma asumsi-asumsi saja. Kita pun mengkritik sebagian dari mereka yang memanfaatkan kekuasaan. Kita kritik, kita ingatkan jangan begitu. Tetapi untuk pergerakan ke arah revolusi, ke arah pemberontakan, ke arah mengganyang pemerintah, inilah yang harus kita waspadai. Betul? Maka sudah saya katakan di video-video sebelumnya bahwa konstelasi politik kita sekarang ini rumit. Harus hati-hati ikut yang mana. Karena apa? Karena oposan pemerintah itu sekarang aneh. Anehnya kenapa? Ada yang resmi berpartai. Kemudian ada juga ormas-ormas yang sakit hati terhadap pemerintah, terutama zamannya Pak Jokowi, yaitu FPI dan HTI yang sudah dibubarkan. Di-kill lah begitu. Nah, sebenarnya mereka ini beda-beda misi, beda-beda karakter, tetapi tujuannya sama. Nah, kita yang ingin mengkritik secara independen, bebas dari mereka-mereka ini harus hati-hati. Harus beda. Perlu kecerdasan ya, kecerdasan alami. Maka saya katakan hati-hati. Kritik boleh, tapi kalau sudah mengarah pada usaha-usaha mengganyang pemerintah, menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, menggusur pemerintah, bahkan memberontak, ini yang harus diwaspadai. Kita jangan menjadi bagian dari mereka itu, karena mereka beda tujuannya dengan kita. Tidak hanya sekedar mengkritik, tapi memang ingin mengganyang. Sudah ada unsur kebenciannya. Mereka kadang tidak objektif.
kader-kader mereka ya, secara kader ya, bukan organisasi, secara kader di lapangan, itu bahasa-bahasanya sudah provokatif, memanaskan situasi, membuat rakyat ini terpancing untuk dalam tanda kutip menggerebek pemerintah, merazia pemerintah. Kan ini nggak benar. Salah satu yang viral sekarang, yang mulai diviralkan adalah sen atau video editan yang menggambarkan penangkapan militer asing terhadap pejabat-pejabat Indonesia yang sudah di-framing jahat tadi itu, yang sudah harus disingkirkan dari Indonesia, yang sudah harus ditangkapi oleh militer. Bahkan di dalam video itu digambarkan militer asing, polisi asing. Ini mengingatkan kita pada kudeta. Bagaimana pejabat-pejabat yang ada ini dengan tuduhan atau asumsi zalim, korup, jahat, ini semua ditangkapi oleh militer. Kemudian rakyat rusuh, dibentuklah pemerintahan baru. Ini kan menyalahi konstitusi kita, bahkan mengacaukan negara. Masa harus begini caranya? Dengan kekerasan, berdarah-darah. Tentu saja rakyat pendukung daripada pemerintah ini tidak sedikit. Bahkan dalam pemilu kemarin 58 atau 68%. Itu juga pasti bangkit melawan. Maka akan terjadilah perang sipil, perang saudara. Ini mereka tidak paham. Kembali lagi tadi pada video itu, orang-orang macam Luhut, Gibran, kemudian Kaesang, Pak Jokowi, Pak Bahlil, dan pejabat-pejabat Indonesia lainnya ditangkap. Ngayalnya terlalu ganas, terlalu liar, terlalu radikal. Dan yang menangkapinya adalah militer, dan militernya asing. Maka video ini sudah masuk kategori penghasutan, provokasi untuk membenci total kepada pemerintah, bukan hanya mengkritik. Dan ini akan menyinggung orang-orang yang menghargai pemerintah, menghargai pejabat-pejabat yang terkena framing itu, karena belum sepenuhnya fix atau terbukti oleh pengadilan sebagai orang jahat, sebagai orang korup. Ini kan hanya hasil framing, asumsi liar mereka yang terus dipropagandakan kepada masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam sekarang semua percaya bahwa Jokowi itu jahat, zalim, korup, makhluk paling buruk di Indonesia. Itu sudah banyak yang mempan. Belum lagi Gibrannya, belum lagi Kaesangnya, belum lagi Bobinya, belum lagi Luhutnya, belum lagi Titonya. Wah, semua ditangkapi oleh militer. Dan ini seharusnya sudah ditindak oleh kepolisian, penyebar video seperti ini. Karena ini sudah bertujuan merusuhkan negara, menginginkan pejabat-pejabat ditangkapi oleh militer, menginginkan semacam kudeta dan kacaunya negara, kacaunya masyarakat. Jadi kita bagaimana yang awam, ya hati-hatilah, mengkritik saja. Tetapi untuk ke arah menghancurkan negara, menghancurkan pemerintahan, itu jangan ikut-ikutan. Bukan agenda kita. Itu agenda mereka. Dan mereka pun nanti akan bingung setelah pejabat ini ditangkapi, negara dikudeta, hancur-hancuran. Siapa yang maju? Kan bingung juga. Akhirnya negara hancur, pemerintah yang dipilih juga tidak disetujui oleh rakyat yang mendukung pemerintah tadi, maka akan didemo lagi, perang lagi. Jadi naik satu, perang lagi. Akan seperti negara Timur Tengah lah yang kacau-kacau itu, atau Filipina, Thailand dulu itu.
Misal sekarang diturunkan, ditangkapi, dikeroyok rame-rame. Kemudian muncullah dari mereka sebagai pemimpin. Maka yang tadi dikeroyok itu pendukung-pendukungnya pasti akan berontak lagi, berusaha menaikkan orang-orangnya lagi. Maka mereka menghasut pemerintah yang ada itu untuk dijatuhkan lagi. Kemudian jatuh lagi, mereka menaikkan lagi. Terus menerus begitu seterusnya tanpa pemilihan umum, tetapi pakai kekerasan. Nah, ini akan seterusnya akan perang begitu, kisruh begitu. Itu yang mereka tidak pikirkan akibatnya kalau saling menggunakan kekerasan. Disangkanya mereka semuanya itu pro kepada para pemberontak. Oh tidak, di negara manapun ya pasti terbelah pro pemerintah dan pro pemberontak. Demikianlah warning ini atau peringatan ini, mudah-mudahan kita sadari bahwa tugas kita adalah mengkritik saja, meluruskan saja, menasihati saja, bukan untuk menggulungnya atau mengacaukannya atau merusuhkan negara, bukan. Karena sikap-sikap seperti itu sudah kebablasan dan harus ditindak oleh negara. Karena berpotensi mengacaukan keamanan nasional, menimbulkan kerusuhan dan lain-lain. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita cinta NKRI, kita kawal NKRI, siapa saja pemerintah yang memimpin dengan sah. Dan kita bersabar menunggu pemilu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.